Sositas kali pertama SUA dengan channel Ensiklo Dr. Aris yang berisikan sumber referensi dan informasi berkarakter. Karakter itu tidak lepas dari basic keilmuan saya sebagai akademisi atau dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Nama lengkap saya adalah Dr. Aris Haryanto, SHMH SIMED. Sositas itu masyarakat hukum. Berarti hukum itu seperti atmosfer dimanapun kita berada, selalu dipayungi hukum, dilindungi hukum. Bahkan tidak menutup kemungkinan dimanapun kita beraktivitas, kesandung yang namanya masalah hukum. Tapi jangan khawatir. Biasanya pada saat orang bicara soal hukum, yang ada di pikirannya ada hal-hal yang horor, menakutkan, mengkhawatirkan, membuat kita panik, seperti jeruji besi, undang-undang, ruang sidang, ada rasa malu, rasa bersalah, nestapa, membatasi ruang gerak, dan sebagainya. Semuanya menakutkan. Konsep berpikir itu tidak salah, tetapi lebih fungsional manakala sositas itu berpikir sebaliknya. Hukum itu tidak menakutkan. Hukum itu harus kita jadikan teman. Supaya setiap langkah kita tidak kesandung masalah, pun juga kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Itu visi besar dari channel Ensiklo Dr. Aris. Itu selayang pandang sebagai perkenalan sositas. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan menyampaikan informasi hasil kajian akademis menyangkut soal upah. Siapapun itu, terutama buruh, pasti berpikir apakah tahun 2023 upah buruh bisa naik? Naik atau tidak, landasannya adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang saya maksudkan adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ayo kita lihat bersama-sama. Apakah PP itu kontributif mendukung kenaikan upah buruh? Di dalam PP itu disebutkan di dalam pasal-pasal yang ada bahwa rumus untuk menghitung upah buruh tahun 2023 ya, ditentukan secara ketat dan rigid. Siapapun boleh, siapapun bisa menghitung upah minimum kabupaten atau kota. Tinggal memasukkan data, tidak sampai 5 menit, apalagi aplikasi tersedia. Ketemulah besaran nominal upah minimum kabupaten. Berapa nominalnya? Bukan soal berapanya, hanya dari perhitungan itu, upah buruh bisa naik, walaupun tidak signifikan, ya, bisa turun, pun juga sama dengan tahun berjalan. Yang kedua, berdasarkan PP 36 tahun 2021 itu, karena rumus sudah ditentukan, menutup pintu aspirasi buruh dan pengusaha untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten itu. Padahal, upah itu lahir dari hubungan kerja. Hubungan kerja tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi tanpa perjanjian kerja. Sementara PP 36 tahun 2021 meniadakan hakikat perjanjian yang ada. Dengan kata lain, PP 36 tahun 2021 ini sesungguhnya tidak sesuai dengan politik hukum ketenagakerjaan. Kalau kita bicara politik hukum ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, bagian konsideran, disebutkan di sana bahwa buruh merupakan posisi sentral, pelaku dan tujuan pembangunan yang harus dilindungi. Kalau memang demikian, ragam regulasi, ragam peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk menghitung upah minimum kabupaten atau kota, harus mengedepankan kepentingan buruh.
Problemnya sekarang bolehkah di dalam lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten yang secara fungsional tugasnya menghitung, merumuskan besaran upah yang ada, di mana di dalam Dewan Pengupahan Kabupaten itu ada unsur pengusaha, ada unsur buruh, pemerintah dan akademisi atau pakar. Ada kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya tidak diatur di dalam PP itu. Boleh tidak membuat kesepakatan antara buruh dengan pengusaha guna menentukan upah minimum kabupaten atau kota? Jawabnya adalah boleh. Jawabnya adalah halal. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena PP itu juga tidak melarang buruh dan pengusaha dalam lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten untuk menggunakan cara-cara kesepakatan di luar ketentuan yang ada di dalam PP itu. Jangan kecil hati. Selalu ada jalan. Dan jalan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu, tetap positive thinking, konsolidasi, rapatkan barisan, lakukan komunikasi yang efektif dan santun. Buatlah perjanjian antara buruh dengan pengusaha di dalam lingkup Dewan Pengupahan Kabupaten, di mana output perjanjian ini dituangkan di dalam berita acara, didokumentasikan di dalam berbagai nota tertulis yang pada gilirannya kita berikan sebagai bentuk rekomendasi upah minimum kabupaten atau kota setempat. Kemudian bupati atau wali kota meneruskan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten ini ke gubernur untuk dijadikan keputusan upah minimum kabupaten yang diterapkan di daerah yang bersangkutan. Satu hal lagi yang tidak kalah penting. PP 36 tahun 2021 itu melakukan kanibalisme yang disebut dengan kanibalisme hukum.